wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin, Sayyidina wa habibina wa tabibi qulubina, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'du, hadratal muhtaramin, para hadirin hadirat jamaah majlis rutinan malam Ahad. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, rahmat, limpahan nikmat-nikmat, terutama hidayah dan taufik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kaki kita untuk menuju salat berjamaah, memudahkan hati kita untuk berjalan di tempat-tempat ibadah, memudahkan kita semua untuk mempelajari syariat dan mengkaji hadis-hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapat ridhonya, mendapat rahmatnya, baik di dunia ataupun di akhirat nanti. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan dan kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua bukan hanya mengaku sebagai umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kita juga diakui oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umat yang taat kepada perintahnya, taat dan patuh kepada apa yang menjadi syariat dari agama dan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral hadirin, jamaah pengajian ingkang minulya, pada malam hari ini kita semua sampai pada hadis yang ke-24. Intinya hadis yang ke-24 ini, tidak ada seorang hamba pun di dunia ini, baik manusia ataupun jin, sekalipun itu hewan-hewan, yang tidak membutuhkan sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. An Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu taala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Nabi Abu Dzar rahimahullahu taala wa radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan fima yarwihi an rabbih azza wa jalla, dari apa yang diriwayatkan dari Tuhannya, yaitu Allah azza wa jalla, yaitu hadis qudsi. Ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku haramkan kepada diriku untuk berbuat kezaliman, dan aku menjadikan di antara kalian perbuatan tadi diharamkan, maka jangan saling kalian menzalimi. Ya ibadi,
wahai hamba-hambaku, kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Semua di antara kalian ini tersesat kecuali orang-orang yang aku berikan hidayat kepada dirinya, maka mintalah hidayat kepada diriku, ahdikum, aku akan memberi kalian hidayat. Ya ibadi kullukum ja'i, wahai hamba-hambaku, semua di antara kalian ini lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali orang-orang yang aku beri dia makan, yang aku beri dia minum. Fastaqimuni ut'imkum, mintalah kalian makan kepada diriku, aku akan memberi kalian makan. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum arin illa man kasautuhu. Semua di antara kalian ini arun, yaitu orang yang telanjang, yang enggak punya pakaian, kecuali orang-orang illa man kasautuhu, kecuali orang-orang yang aku beri pakaian. Fastaksuni aksukum, maka mintalah pakaian kepadaku, aku akan memberi kalian pakaian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum, sesungguhnya kalian semua, tukhti'una bil-laili wan nahar, sering berbuat kesalahan di malam hari dan siang hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an, dan aku mengampuni semua dosa-dosa. Fastaghfiruni aghfiru lakum, mintalah ampunan kepadaku, aku akan mengampuni kalian. Oke, separuh dari hadis yang ke-24. Insyaallah separuh ini pertemuan akan datang. Dijelaskan lama waktunya. Kita ambil sepotong atau separuh dari hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis niki napa? Allah Subhanahu wa taala merintahkan janganlah seseorang tadi berbuat zalim. Napa zalim niku? Wad'u syai' fi ghairi mahallihi. Zalim niku secara bahasa, arti bahasanya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Niku zalim. Ku secara arti bahasa, zalim niku meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Secara syariat, apa arti perbuatan zalim niku? Pertama, at-tasarruf fi milkil ghair bi ghairi haqqin, menggunakan milik orang lain dengan cara yang enggak dibenarkan, atau memiliki hak yang ada pada orang lain tanpa cara yang dibenarkan oleh syariat. Itu suatu perbuatan zalim, baik sifatnya niku menyakiti hati orang lain secara paksa ataupun secara diam-diam, niku dikatakan zalim. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, wahai hamba-hambaku, aku mengharamkan perbuatan zalim terhadap diriku. Jangan kalian saling menzalimi satu sama lain, sesama manusia, sesama makhluk hidup. Niku jangan berbuat zalim. Ya. Apa yang bukan menjadi milik kita jangan diakui atau jangan diambil secara
paksa tanpa ridhonya. Contohnya, contoh gampang mawon, yang mendolimi hak orang lain. Seseorang tadi bukan termasuk ahli waris, tapi ngotot pengen dapat warisan dengan cara apapun. Kan kata saat ini ngotot niku. Mengambil hak tanah, rumah, kendaraan ataupun yang lain-lain dari harta warisan, padahal dia nggak termasuk ahli waris. Ini kan termasuk zalim, menguasai haknya orang lain dengan cara-cara yang nggak dibenarkan oleh agama. Fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, karena kezaliman yang diperbuat oleh seseorang akan menjadi kegelapan dan azab yang akan dialami di hari kiamat. Bahkan sebelum hari kiamat, sejak dia berada di dunia enggak tenang hidupnya. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, innallaha la yadlimun nas syai'an. Allah ini enggak pernah berbuat zalim kepada hambanya dengan sedikit apapun. Tapi kebalikannya, manusia sering berbuat zalim, sering tidak memberikan tidak melakukan hak dan kewajibannya kepada Allah Ta'ala. Niku satu perbuatan zalim, termasuk perbuatan zalim seorang tadi melanggar apa yang menjadi larangannya Allah Ta'ala. Itu zalim, mendolimi dirinya sendiri. Allah melarang untuk berbuat kemaksiatan dan dosa tapi tetap dilanggar. Allah melarang tetap melakukan suatu maksiat tapi dilanggar. Ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu. Wahai hamba-hambaku, semua dari kalian dhalun adalah orang-orang yang tersesat, illa man hadaituhu, kecuali orang-orang yang aku berikan petunjuk. Fastahduni, mintalah petunjuk kepadaku. Mintalah petunjuk kepadaku. Jadi yang pertama, jangan sampai kita berbuat zalim atau mendukung kezaliman yang ada. Jadi kalau kita tahu orang tadi berbuat zalim, jangan sampai ada dalam hati kita perasaan senang apalagi mendukung atas kezalimannya. Niku kenapa? Dapat dosanya juga. Kita kalau tahu orangnya nggak benar, kita katakan kita nggak dukung. Kalau sampai kita dukung padahal orangnya sering berbuat zalim, sering berbuat dosa, sering berbuat onar, sering berbuat kemaksiatan, maka sedikit banyak orang yang mendukung tadi dapat dosanya. Hati-hati kalau kita ada perbuatan zalim, jangan sampai kita mendukung orang tersebut. Yang kedua, kullukum dhal, semua dari kita ini tersesat kecuali orang-orang yang aku beri petunjuk. Fastahduni, mintalah petunjuk kepadaku. Mintalah petunjuk kepadaku. Banyak orang-orang yang tersesat yang enggak dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itu enggak usah memaksakan. Maka kan Rasul sendiri ketika tahu pamannya Abu Thalib, ketika tahu pamannya Abu Lahab, enggak mau, tapi Rasul punya keinginan yang kuat agar pamannya yang agamanya kafir, yang belum masuk Islam bisa masuk Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an,
innaka lan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Engkau wahai Muhammad enggak mampu memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kau kehendaki, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan petunjuk kepada orang-orang yang dikehendaki. Jadi kita cuma mengajak orang tersebut, orang yang jauh dari Allah, orang yang menyimpang dari agama, orang yang berdosa kita ajak. Gak usah kita maksakan harus ngikuti kepada yang benar. Ya. Perkara dia ngikut, kita doa alhamdulillah Allah sudah memberikan hidayat. Kalau orang tersebut belum dapat hidayat, kita doakan, ya Allah mudah-mudahan orang yang maksiat, orang yang belum kembali kepada jalanmu, segera engkau beri hidayat. Salah kita sebagai orang Islam gak punya kepedulian, ya, kita punya tetangga, punya teman yang kita katakanlah keluar dari norma-norma agama, keluar dari ajaran agama, kita biarkan. Nah, itu salah. Ya kita ingatkan yang benar dalam agama demikian. Apa yang dilakukan oleh sampean niku sudah melanggar aturan agama. Ayo kita kembali kepada agama, kembali kepada syariat, kembali kepada apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Kita kembali kepada jalan yang benar. Itu kewajiban kita, bukan harus seorang dai, seorang ustadz, ya. Semua orang Islam punya kewajiban kuntum khaira ummatin ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian ini sebaik-baiknya umat, tapi syaratnya mau mengajak kebaikan, mau mengajak amal soleh, dan mau mencegah kemungkaran. Jangan dibanggakan umat Kanjeng Nabi sebaik-baiknya umat, tapi ngelihat kemungkaran dibiarkan. Ngelihat kemungkaran senang, ya, ngelihat perbuatan dosa ridho, malah didukung. Ya niku salah. Ya. Kan aneh kadang ada perbuatan baik kurang mendukung, enggak merespon, tapi ada perbuatan suatu hal yang melanggar norma-norma agama, melanggar ajaran syariat justru didukung. Ya, niku saiki ini zamannya kebalik. Nggih. Yang mendapatkan pahala ridhonya Allah, rahmatnya Allah, sedikit yang dukung. Tapi urusan maksiat, urusan dosa, ya, urusan mendatangkan azab Allah, banyak yang dukung. Ya. Hati-hati kita semua jangan sampai mendukung suatu amalan yang mendatangkan murka dan azabnya Allah. Na'udzubillah. Ya ibadi, makanya kita jangan bosan untuk minta al-huda minallah, minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmahnya seseorang tadi minta hidayah dan taufiknya Allah? Al-iftikar, idharul iftikar ilallah wal isy'ar bi annahu law hadahum qabla su'al la rubbama qalu innama utinahu ala ilmin indana. Hikmah untuk seseorang tadi meminta hidayah menunjukkan seseorang tadi memang membutuhkan kepada Allah dan merasa seandainya tanpa ada petunjuknya Allah, orang tadi nggak bisa melakukan apapun. Ya. Tapi kalau dia nggak minta petunjuknya Allah, orang tadi akan mengatakan ini sebab ilmu yang aku punya. Karena belum tentu orang yang punya ilmu, bisa melakukan, mengamalkan ilmunya kalau orang tadi nggak dapat hidayah dari Allah. Makanya pertama kali doa yang sering diajarkan oleh Nabi, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina.
Ya Allah, aku memohon kepadamu selalu diberi hidayat, selalu engkau beri petunjuk, wattuqa, selalu menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Itu nomor 2. Nomor 3, wal afaf, bisa menjadi orang yang ngerekso dari maksiat, yang menjaga diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Wal ghina, itu terakhir, yang berkaitan dengan dunia, itu terakhir. Dan diberi kecukupan. Minta diberi Allah agar diberi kecukupan dalam dunia. Ghina diartikan kaya. Banyak orang kaya itu kurang. Kurang, gak merasa cukup. Makanya dalam hadis Nabi, laukana libni Adam wadiyani min dhahab la yatamanna an takuna salisah. Andaikan manusia itu punya 2 gunung emas, masih mengharap ketiga. Punya 3 pengen ngarep 4. Punya 4 pengen ngarep kelima. Ya gak mari-mari ya. Ya mati itu terakhir. Ya, kalau udah meninggal, ya ditutup dengan tanah, diratakan dengan tanah, terus nggak ada angan-angan. Ini terakhir. Hanya kita meminta kepada Allah bukan hanya kekayaan, tapi kecukupan dalam rezeki yang diberikan oleh Allah. Itu penting. Meskipun gajinya puluhan juta, hati ini nggak dibaringin kecukupan, bunuh diri. Ya, kayak kemarin nih anggota DPR Kalimantan, suami istri bunuh diri, terjun dari jembatan. Ya, padahal kurang nopo. Ya, tapi hatinya merasa kurang, hatinya nggak ada iman, hatinya nggak ada ilmu. Ya, merasa kurang, padahal udah puluhan juta tiap bulan ini. Tapi Allah nggak memberikan rasa puas. Ya, maka matinya na'udzubillah dalam keadaan su'ul khotimah. Nah, kita minta perlindungan kepada Allah supaya diberi kecukupan rizki. Yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu hidayahnya. Ya ibadi kullukum ja'i, wahai hamba-hambaku semua dari kalian iku lapar. Yang ngasih lapar niku Allah. Ya. Illa man amtuhu, kecuali orang-orang yang aku beri lapar, yang aku beri makan dan minum, fastat imuni, mintalah makan kepadaku. Jadi sing maringi, yang memberikan kita makan dan minum niku hakikatnya Allah. Makanya orang-orang terdahulu, kalau anaknya minta sesuatu, minta apapun ke orang tua, enggak langsung diberi. Wong tua singen ngoten, Pak. Ayo nak, kita wudhu dulu, sholat dulu, setelah sholat minta ke Allah. Kita kan enggak, kadang anak terlalu manja, minta apapun dituruti. Ya, kasihan. Nah, tapi orang-orang terdahulu, anaknya mau minta makan, ayo kita wudhu, kita sholat 2 rakaat. Setelah sholat minta ke Allah, minta makan, minta minum. Ya. Setelah itu orang tuanya ngambilkan makanan, ngambilkan minuman. Alhamdulillah Allah sudah memberi kita makanan dan minuman. Berarti anak itu merasa kalau Allah itu yang memberi, bukan orang tuanya. Orang tua itu perantara. Ya, perantara menyampaikan rizkinya anak. Makanya Nabi SAW dalam hadis qudsi, fastad imuni, mintalah rizki kepadaku, mintalah makan kepadaku. Allah sendiri menyatakan dalam Al-Quran surat Hud ayat 5, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Enggak ada satupun binatang yang melatah di permukaan bumi kecuali Allah yang menjamin rizkinya. Kudu yakin kalau panjenengan.
Ya, harus ya yakin karena Allah niku menyatakan dalam Al-Qur'an, innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Dalam surat Az-Zariyat, Allah Subhanahu wa taala zat yang maha memberi rizki, yang maha kuat, yang punya kekuatan segala-galanya niku Allah. Ku harus ya yakin. Ya. Sampai dulu ada satu cerita, ada seseorang ketika berjalan di tengah hutan, seorang saudagar jalan di tengah hutan, dia bawa barang dagangannya dirampok. Banyak penyamun di tengah hutan. Mungkin zaman dulu banyak hutan. Saiki habis semua hutannya, gundul. Nggih. Kayunya banyak yang ditebang. Zaman dulu ada saudagar melewati hutan, harta dagangannya diambil. Ya. Harta dagangnya diambil. Dia hanya sisa bawa makanan dan minuman, bawa roti, makanan, minuman. Ketika dia lagi makan, saudagar tadi lagi makan roti, makan makanan, tiba-tiba ada burung yang ngambil rotinya. Ya. Tiba-tiba ada burung ngambil rotinya. Sama burung tadi gak dimakan. Ya. Dengan cakarnya burung diambil rotinya tadi, di bawah terbang. Saudagar pedagang tadi heran, ini kok ada burung nyuri roti tapi gak dimakan. Dan diikuti burung tadi, kemanapun pergi diikuti oleh pedagang tadi. Merasa heran, kok baru sekarang. Ya, biasanya kalau ada burung makan, ya makan di tempat. Tapi roti tadi dibawa terbang oleh burung tadi. Sampai burung tadi masuk ke dalam gua, diikuti oleh pemuda tadi. Ternyata di dalam gua ada seorang yang diikat. Tangannya diikat, kakinya diikat. Ya. Dan burung tadi nyuapin orang yang diikat dengan paruhnya, dengan cucuknya, ya, ngambil roti dan disuapin ke orang yang diikat tadi. Ya. Kan menunjukkan kalau Allah yang menyuruh burung tadi untuk apa? Menyuapin dan memberikan rezeki kepada orang yang diikat tadi. Dan nanya pedagang tadi kepada orang yang diikat setelah dilepaskan ikatannya, apa yang menyebabkan dirimu berada di dalam gua? Oh iya, ketika aku melewati hutan ini, harta dan kekayaanku diambil oleh penyamun, oleh perampok, dan diriku dimasukkan ke dalam gua, diikat lagi. Ya. Berarti yang tadi masih untung, dibiarkan lepas. Ya. Dan aku memohon kepada Allah agar memberikan rizki kepadaku, memberikan makan kepadaku. Jadi diriku meskipun sudah berhari-hari, lebih dari 2 hari 3 hari, setiap hari ada burung yang datang kepadaku dan menyuapi ke mulutku. Terus engkau minumnya ya apa? Dari gua tadi apa? Allah meneteskan air dan dia minum dari tetesan air tersebut. Nah, ini Allah kalau sudah memberi, meskipun orang tadi dalam keadaan terikat tangannya, kakinya, tapi Allah masih memberi rizki. Ini yang kedua, ketiga, semua di antara kalian itu lapar kecuali orang-orang yang aku beri makan. Mintalah makan kepadaku. Minta ya Allah. Ya. Aku minta agar engkau memberikan rizki yang halal, rizki yang penuh berkah, ya, yang bisa apa? Aku gunakan untuk taat dan ibadah kepadamu. Selanjutnya kullukum arin
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadits qudsi, wahai hamba-hambaku semua di antara kalian, ya, arin itu orang-orang yang telanjang, ya, fastaksuni aksukum, mintalah pakaian kepadaku, aksukum, aku akan memberi kalian pakaian. Jadi dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya yang memberikan pakaian dan apa yang kita pakai niku Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah taala memerintahkan minta kepada Allah sandang, pangan, papan. Semua itu kita minta kepada Allah. Semakin sering Allah diminta, Allah senang. Lain dengan manusia, semakin sering diminta bosen. Nggih, niku sifatnya menungso. Allah sampai dikatakan dalam sebuah syair, ya bani Adam la tas'alan nas hajatan was'alillah alladzi abwabuhu la tuhjabi. Allahu yaghdab in tarakta su'alahu wa bani Adam hina yus'al yaghdab. Wahai manusia, ini tentunya bukan manusia, jin juga. Ini karena jin ada yang mukmin, ada yang kafir. Jangan kau sering-sering minta ke manusia, ya. Jangan kau selalu minta kepada manusia dalam urusan hajatmu. Was'alillah, mintalah kepada Allah yang mana pintunya Allah la tuhjabi, enggak pernah tertutup. Pintu rahmatnya Allah, pintu rizkinya Allah enggak pernah tertutup. Ya. Meskipun sampai sandal kita putus, kata Nabi, is'alillah, minta kepada Allah. Mungkin kita lagi jalan pulang dari masjid terburu-buru, sandalnya putus, ya Allah sandalku putus. Ya, mugi-mugi panjenengan ganti. Ya. Nah, fakir sendiri, saya sendiri pernah pulang keluar dari kelas, dari ngajar, sandal ndak ada. Ya. Ya mungkin ada yang make sunatan ya. Tapi enggak seberapa kemudian, ya Allah ganti. Ada orang yang beliin, nih Ustaz, jenengan pakai sandalnya. Mungkin tahu saya mungkin keluarnya enggak pakai sendal. Ya. Tapi ya sekali-kali, kadang ya tak ingatkan. Lagi ngisi acara Wonorejo niku, satu masjid, pulang sandalnya enggak ada. Saya bilang sama panitia, umumkan. Ini baru 2 hari beli sendal. Ya, umumkan, mungkin keliru, jamaah yang hadir keliru atau sandalnya sama. Nggih bener. Ternyata sandal yang ada ini sudah sudah lama. Mungkin udah dapat setahun 2 tahun, sandal saya masih baru. Ya dibalikkan. Alhamdulillah tasik balik. Kan sekali-kali kita perlu ngoten niku. Minta kepada Allah karena pintunya Allah la tuhjab, tidak tertutup. Allahu yaghdab, Allah itu akan murka. Allah itu akan marah. Allah enggak senang kepada hamba-hambanya yang enggak mau minta. Kan menunjukkan sombong. Ya. Enggak mau minta kepada Allah sombong. Ya. Allahu yaghdab in tarakta su'alahu. Allah niku marah kalau engkau enggak mau minta kepadanya. Wa bani Adam hina yus'al yaghdab, dan manusia ketika diminta dia marah. Ya, enggak usah minta yang air putih, enggak usah. Kita datang ke tangga minta garam. Pagi datang, sore datang lagi, besok datang, ya, dapat 2 hari datang lagi, hari ketiga datang lagi. Kira-kira tetangga kita
Ya apa? Dapat seminggu ngomel enggak? Sampean garam aja enggak punya. Pendino njaluk tok. Nggih, padahal itu garam. Ya, kalau mungkin sampai dimintai sebulan orangnya enggak marah, nggih masyaallah niku. Nggih. Apalagi sampai ngasih. Ya, niki ada garam 1 kilo monggo dibawa. Nah, niku alhamdulillah kalau kita punya tetangga yang baik kayak gitu. Tapi kan sifatnya manusia, kebiasaan manusia, kalau sering diminta dia akan bosen meskipun itu remeh. Sesuatu yang remeh kalau dimintai terus akan bosen. Ya, nggak nerima. Tapi kalau orang yang dermawan tambah senang. Contohnya Al Habib Alwi bin Muhammad bin Hashim As-Segaf yang ada di Gresik, di sampingnya makamnya Al Habib Abu Bakar As-Segaf. Niku dari dermawannya tiap hari nyembelih kambing 15 untuk tamu-tamunya. Nggih. Tiap hari niku. Nggih, bukan nunggu hari raya Idul Adha, tapi tiap hari tamu-tamunya yang datang niku disembelihin kambing. Enggak nunggu Idul Adha. Ya, kita membelih kambing nunggu dapat panduman Idul Adha. Kira-kira oleh enggak Idul Adha tahun ini ya? Nggih. Nggih, ngake donga mawon. Muga-muga napa? Bulan depan banyak yang melakukan napa? Kurban. Muga-muga sapine akeh, muga-muga wedhuse nyembelih sing akeh. Kan, nah. Donga mawon agar Allah Ta'ala menggerakkan masyarakat kita untuk berkorban, baik itu kambing ataupun sapi. Ya. Minta kepada Allah, pakaian yang kita pakai ini pemberian Allah. Ya. Kan nggak repot-repot sampean dari benang langsung dadi. Ya, semuanya pemberian Allah. Kalau Allah nggak ngasih, ya, nggak usah pakaian yang remeh pun. Kalau Allah nggak ngasih rezeki, kita mau dapat duit 2.000, 5.000 satu hari. Kalau Allah nggak ngasih, nggak